Selamat siang pemirsa, ratusan ibu dan mahasiswa Batak di Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan memprotes klaim Malaysia atas tarian tortor. Unjuk rasa dilakukan sambil menabuh gondang 9. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter kami Stefani Silitonga. Stefani, silahkan. Ya Eva, memang baru. Baiklah, Stefani Silitonga melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto membantah adanya penjebakan narkoba oleh pihak kepolisian saat melakukan razia pada Selasa malam. 2 orang yang diduga membawa narkoba tersebut telah terbukti tidak membawa narkoba dan telah dilepaskan. Rikwanto menyayangkan razia Selasa malam telah tersebar luas di dunia maya dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita ke mancanegara di mana negosiasi tentang nuklir antara Iran dan 6 negara besar di Moskow, Rusia gagal mencapai kata sepakat. Pembahasan dapat kembali dilanjutkan bila pertemuan di tingkat teknis di Istanbul, Turki 3 Juli mendatang bisa menjamin diadakannya negosiasi lebih lanjut. Pejabat yang terlibat. Selamat siang pemirsa, Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 500 gram sabu kualitas tinggi oleh 2 tenaga kerja Indonesia dari Malaysia. Kedua TKI yang membawa sabu senilai 1 miliar rupiah lebih tersebut kini diamankan di Mapolres Tanjung Balai. Tersangka. Ya, bagi para penggila bola, Piala Eropa tentu sebuah momentum yang sayang untuk dilewatkan. Ya, namun melancong ke negara lain selama beberapa pekan jelas membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Nah, di Polandia, supporter bisa memilih alternatif menginap yang unik sekaligus lebih ekonomis, yaitu di kapal feri yang disulap menjadi hotel terapung. Pasca pemberitaan klaim tari tortor oleh Malaysia, proses pengajuan penelusuran suatu budaya di tingkat internasional menjadi perhatian. Organisasi Pendidikan Kebudayaan PBB UNESCO memiliki runutan prosedur yang harus diawali dengan penelitian tentang asal budaya tersebut. Sementara itu pemirsa, hari ini Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pokok pembahasan dititik beratkan pada kinerja KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap. Syahnas Wartono kini telah berada di gedung parlemen. Syahnas, apa saja isi pembahasan? Kita lanjutkan Metro Siang dengan laporan langsung dari KPK, di mana terkait keterlibatan sejumlah perguruan tinggi negeri dalam kasus korupsi pengadaan fasilitas laboratorium yang disangkakan pada Angelina Sondah. KPK pagi ini kembali memanggil saksi, kali ini Rektor Universitas Patimura. Ya, untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Bayu Prayudanto yang saat ini berada di gedung KPK. Bayu, silakan laporan Anda. Ya, Eva dan pemirsa, memang sekitar. Sementara itu pemirsa, hari ini Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pokok pembahasan dititik beratkan pada kinerja KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap. Syahnas Wartono kini telah berada di gedung parlemen. Syahnas, apa saja isi pembahasan? Pemirsa, sejumlah tiang penyangga Jalan Tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara keropos dan buruknya konstruksi serta kurangnya perawatan dituding sebagai penyebab utama. Ya, bagaimana kondisi terkini dan apakah sudah ada upaya perbaikan? Berikut laporan Iqbal Himawan dan juru kamera Arif Firmansyah. Ya, pasca ditemukannya pengeroposan pada tiang penyangga layang Tol Wiyoto Wiono dari arah Tanjung Priok menuju Bandara Soekarno-Hatta ini, pihak PT Citra Marga Nusa Pala sebagai pengelola menyatakan konstruksi tidak mengkhawatirkan. Ya, karena pengeroposan tidak terjadi pada konstruksi tiang utama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah banjir. Pemprov DKI Jakarta antara lain membangun banjir kanal barat dan timur serta waduk sebagai penampung air. Saat ini pengerjaan waduk fluid dilakukan bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan Kementerian Pekerjaan Umum. Parahnya kemacetan di Jakarta menimbulkan kerugian yang sangat besar. Ya, beberapa studi yang mendalami masalah ini menyebutkan potensi kerugian akibat kemacetan Jakarta mencapai 45 triliun rupiah. Seorang pakar lingkungan 7 korban bentrokan di Batam, Kepulauan Riau hingga saat ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Salah satu korban bernama Chandra belum. Ke informasi lain pemirsa, siswa SD Negeri Luwinanggung 1 Tapos Depok, Jawa Barat hari ini terpaksa harus belajar di kebun milik warga dengan fasilitas seadanya. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya sekolah mereka disegel karena sengketa lahan. Pekan demi pekan berlalu, aksi jahit mulut petani Padang Lawas, Sumatera Utara masih tak kunjung juga mendapat perhatian baik dari wakil rakyat maupun pemerintah setempat.
Aksi mogok makan berlanjut dengan jahit mulut itu kini memasuki hari ke-15. Untuk kesekian kali. Informasi lain, warga masih memblokade jalan lintas Curup Lubuk Linggau, Kecamatan Binduriang, Bengkulu pasca bentrok. Untuk menghindari bentrok susulan, maksud kami, mediasi juga gencar dilakukan. Pemirsa, tim gabungan advokasi 4 pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta melaporkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Ketua KPUD DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan perihal masih banyaknya data fiktif dalam daftar. Puluhan warga yang tinggal di kawasan Medan Deli, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan besi. Aksi ini sempat diwarnai keributan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad menyatakan berkas perkara tersangka kasus penerimaan suap Kemenpora dan Kemendikbud Angelina Sonda dan tersangka suap cek pelawat Miranda Gultom akan rampung akhir bulan Juni dan siap disidangkan. Korban kerusuhan di Waena, Jayapura, Papua saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Korban merupakan korban amuk massa saat penangkapan Mako Tabuni. Ya, informasi selengkapnya kita bergabung dengan Rahel Marimbuna yang saat ini berada di Jayapura. Rahel, silahkan laporan Anda. Ya, Eva, sampai saat ini salah seorang korban amuk massa. Marimbuna melaporkan dari Jayapura, Papua. Kepala Divisi Humas Mabes Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meresmikan Pasar Majestic dan Pasar Kebayoran Lama. Peresmian ini menandakan bahwa pembaruan pasar tradisional mutlak dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern. Salah seorang korban kerusuhan di Waena, Jayapura, Papua saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Korban merupakan korban amuk massa saat penangkapan Mako Tabuni. Ya, informasi selengkapnya kita bergabung dengan Rahel Marimbuna yang saat ini berada di Jayapura. Rahel, silahkan laporan Anda. Ya, Eva, sampai saat ini salah seorang korban amuk massa. Marimbuna melaporkan dari Jayapura, Papua. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan penembakan terhadap Mako Tambuni dilakukan karena saat hendak ditangkap, Mako melakukan perlawanan. Iya, menurut Saud, pihak Polda Papua sebelumnya sudah melakukan dialog. Kadif Humas Polri. Dan tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan hadirkan sejumlah. Pemirsa, kabut asap hingga kini masih terjadi di Provinsi Riau. Namun tak hanya di Kota Pekanbaru saja, namun kabut asap tebal yang disebabkan pembakaran lahan dan hutan ini juga terjadi di beberapa kota dan kabupaten di Riau seperti Dumai dan Kabupaten Pelalawan. Di Dumai, dalam sepekan ini Kota Pekanbaru diselimuti kabut asap. Lalu bagaimana kondisi terkini dari Pekanbaru dan juga kota-kota lain di Riau yang terhalang kabut asap ini? Kita bergabung dengan Renggi Putrima. Pemirsa, hingga saat baik, yang jelas sejumlah kalangan di Sumatera Utara mengecam keras klaim pemerintah Malaysia atas Tari Tortor dan Gordang 9. Akademisi dan budayawan juga memastikan kedua seni itu asli Sumatera Utara. Kita bergabung dengan Stefani Silitonga yang saat ini berada di Medan untuk laporan selengkapnya.